pembahasan materi ini maksudnya ada di pertama kali kita kuliah, tentunya kemudian ini juga ada tambahan. Coba sekarang Anda lihat dari contoh gambar pemeriksaan yang ada di layar. Ya, khususnya Anda fokuskan di pemeriksaan sel darah putih atau leukosit. Anda juga sudah melewati 4 skenario sekali pertemuan. Ya. Silakan apa informasi Anda maksudnya dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Siapa yang mau memberikan pendapat?
jumlahnya, hitung limfositnya persennya ada 37,2%. Sama istilah kalau terjadi kenaikan limfosit. Ada yang lain? Ada limfositosis. Ada nggak yang lain? Ada nggak yang lain selain limfosit yang lain? Ada nggak? Apa? Monosit. Jadi kalau monositnya naik, ada nggak istilahnya kalau monositnya naik di atas normal? Ada nggak istilahnya? Jadi kalau tadi mengacu tadi limfosit naik ya limfositosis, berarti kalau monosit naik ya monositosis. Umum enggak ada istilah monositosis. Ya, ini saya tidak membahas ini. Ini ada nanti khususnya di semester 4 untuk toksikometri. Jadi kalau kita kembali ke sini, ada kan ada di sini. Ini ada populasi selnya ada di. Kalau kita lihat kembali ada mengingatkan, ada waktu sudah praktikum untuk membedakan jenis selnya. Jadi situ ada sel ganda dan tidak ganda. Jadi makanya kemudian pemeriksaan pro ini adalah kita melihat populasi sel antara yang berganda dan tidak, dan yang berukuran besar dan kecil itu adalah menggunakan pro ini. Tapi ini tidak kita biarkan ini bahwa ini ada kenaikan limfosit. Nah, kemudian di dalam sel-sel limfosit kemudian ada istilah CD. Nah, ini Anda juga sudah di skenario 3 kalau tidak salah itu kemarin ada pemeriksaan CD4. Jadi kalau kita lihat juga sudah saya sampaikan di sel mukosa, masing-masing sel itu punya penanda khusus. Jadi kita lihat, kalau sel T itu penandanya adalah CD3. Jadi kalau nanti sel T berarti di sini disebut dengan CD3 positif. Ada nggak untuk leukosit? Ada nggak untuk leukosit penanda khususnya? Untuk semua leukosit ada nggak penandanya atau CD-nya? Ada nggak untuk leukosit? Leukosit penandanya adalah CD45. Jadi kalau sel T tadi, sel T itu adalah masuk populasi leukosit. Nanti kalau sel P berarti sebutannya adalah CD45 positif, CD3 positif. Jadi kalau kemudian sel P kemudian CD3 negatifnya, berarti sel P-nya tanda tanya di situ. Kemudian untuk sel T sendiri masih ada penanda yang lain, karena nanti dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang CD4 dan ada yang CD8, sehingga makanya sel T ada yang CD3 positif, CD4 positif, ada CD3 positif, CD8 positif. Ini juga berlaku di granulosit. Jadi di sini granulosit nanti ada basofil, eosinofil, nekrofil. Jadi di sini kalau granulosit secara umum itu CD6, dia ada penjelasan lebih lanjut. Jadi mereka punya penanda khusus. Kemudian makrofag di sini ada dua penanda, CD14 dan CD33. Kemudian ini sudah saya sampaikan di mukosa, jadi ada CD11 dan ada CD1263. Ya. Jadi di sini sudah ini Anda lihat di sini bahwa CD itu merupakan cell surface marker atau biomarker yang berada di memberan sel-sel imun. Ya. Ini untuk karakterisasi dan identifikasi
sel-sel mana yang mengalami perubahan. Karena leukosit jumlahnya, populasinya banyak. Kalau eritrosit hanya satu sel, eritrosit selesai. Tapi leukosit di sini masih dibagi menjadi berat-berat dan berat-berat, berat-berat masih dibagi dan seterusnya. Jadi ini. Nah, kemudian ini mestinya sudah saya sampaikan di awal. Jadi nanti kalau kita belajar imunologi, kemudian di sini ada beberapa istilah. Ada istilah imunitas, ada istilah sistem imun, ada istilah imunologi, ada istilah respon imun. Jadi di situ kan banyak istilah-istilah yang akan Anda kenal. Nah, kalau ini jelas, ini ada akhiran logi atau logos, berarti di situ ada ilmu. Ini sudah. Kalau umumnya istilah-istilah yang di situ di bagian akhir atau akhirannya itu adalah logi, itu berarti menunjukkan cabang ilmu. Nanti termasuk yang ada di kedokteran, ini kan umumnya juga belakangnya pakai logi. Yang tidak mungkin anatomi tidak ada loginya di situ, ada histologi, kemudian fisiologi, farmakologi, mikrobiologi dan seterusnya. Ini termasuk imunologi. Ini merupakan salah satu cabang dulu masuk di mikrobiologi, tapi sekarang ini adalah multidisiplin. Jadi di sini tentu ini adalah merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan sistem imun. Nah, sistem imun ini sudah dibagi-bagi, disampaikan oleh staf pengajar yang berbeda-beda. Ya. Jadi cuma sistem imun kemudian bisa berbagai macam, kemudian bisa dieksplorasi lebih lanjut. Nah, yang jelas ini adalah Anda yang belajar yang pertama dan kaitannya ini respon ya. Jadi cabang ilmu yang itu kaitannya dengan adanya invasi mikroorganisme. Jadi ada yang menyampaikan kuliah terkait dengan infeksi virus, ada infeksi bakteri, kemudian infeksi parasit. Nah, itu sudah masuk ke ini. Atau yang kedua yang kita lihat adalah karena kerusakan jaringan. Nah, berarti di sini ada inflamasi. Itu juga ada kaitannya dengan respon imun. Nah, inflamasi sendiri itu belum tentu kalau inflamasi itu mesti ada infeksi, bisa steril dan bisa steril inflamasi. Nah, kalau yang steril berarti inflamasinya bukan karena ada invasi mikroorganisme. Sedangkan kalau yang non steril berarti di situ ada keterlibatan, di sini ada infeksi. Nah, kemudian di sini ada istilah imunitas atau immunity. Nah, kalau sekarang ya, berarti ini merupakan turunan. Ya. Apa itu imunitas? Ya, jadi ini ada dengan kekebalan, daya tahan, resistensi terhadap penyakit. Nah, khususnya di sini adalah resistensi terhadap invasi bahan-bahan infeksius. Nah, invasi bahan-bahan infeksius itu umumnya berasal dari mikroorganisme, entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu jamur dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang akan kita pelajari. Di situ kemudian ada sistem imun. Karena di dalam tubuh kita untuk mempermudah mempelajari, untuk mempermudah mengetahui bagaimana prosesnya, kemudian itu dibagi menjadi sistem. Menurut Anda semuanya yang ada di sini, berapa sistem yang ada di dalam tubuh kita? Ada berapa sistem yang ada di dalam tubuh kita? Yang Anda ketahui? Ini salah satunya adalah sistem imun. Salah satunya. Ada berapa sistem yang ada di dalam tubuh kita? Yang sudah Anda pelajari dari semester 1 sampai hari ini semester 3. Anda sudah belajar berapa sistem? Ada berapa sistem yang ada di dalam tubuh kita yang Anda tahu?
Dari berapa sistem yang ada dalam tubuh kita? Berapa sistem? Berapa? 11. Ada yang berapa? Ada yang makan 11. Tujuh dengan tubuh kita ada 11 sistem. Ada yang berapa lain? Ada yang lain? 11 ini 11 sistem. Berapa sistem? Yang depan ini menurut Anda berapa sistem? 11? Ya, 11. Ya, bukan lagi yang hitung ya. Cek lagi. Ya, kalau ada 11 ya coba hitung. Apakah nanti ada yang kurang? Ya. Nah, ini saya tidak menceritakan tentang sejarah sebagainya. Nah, tentu ya pertama kali yang akan saya sampaikan ini tentu adalah bahwa di sistem imun itu juga menjadi dua. Jadi di situ ada sistem innate dan ada sistem adaptif. Jadi ada sistem imun alamiah dan ada sistem imun yang didapat. Karena ini sudah kita bicarakan ini. Nah, tentu yang ingin saya sampaikan adalah yang saya di sini. Jadi sistem imun ini yang innate itu tidak menyerang sel-sel yang berperan di situ. Jadi memang mayoritas adalah sel imun. Ya. Jadi di sini adalah sel, tetapi ini tidak terbatas pada sel. Ada innate yang lain yang di situ juga ikut berperan. Jadi ini ada istilah yang disebut dengan barrier di sini. Nah, barrier ini apa? Ini ada bagian luar kita, yaitu kulit dan mukosa. Ini masuk ke sistem integumen, ini yang paling luar. Di sini juga memiliki barrier. Nanti apa barriernya? Nanti bisa kita lihat. Kemudian juga ada protein dan ada peptida yang di sini juga bisa berperan untuk menghambat laju mikroorganisme. Baru kemudian ada sel, ini yang dominan, dan kemudian ada faktor-faktor yang di sini adalah di luar ini. Jadi nanti ada sitokin, ada kemokin, dan ada komponen. Jadi di sini banyak. Jadi tidak hanya dominasi oleh sel. Karena ini sudah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat di sini kita masuk yang sistem imun innate. Berarti salah satunya tadi adalah komponennya adalah sel. Ya tadi kalau kita lihat sel di sini ada berbagai macam sel yang ada di dalamnya. Saya jelaskan dengan satu-satu seperti ini. Karena ya kita lihat dari pertama yang mau kita lihat. Jadi ini Anda lihat kelocaknya atau bukan aler ini. Bagaimana kemudian tubuh kita itu mampu mengatasi berbagai macam bahan atau mungkin mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, masuknya patogen ini, kalau bicara mengenai patogen, tapi bisa yang lain. Jadi begitu masuk, ini bisa melalui rute yang bermacam-macam. Rutenya mungkin bersentuhan dengan kulit, mungkin melewati mukosa. Nah, mukosa ini bisa bermacam-macam. Mungkin saluran pernapasan, mungkin saluran gastrointestinal, mungkin saluran bronkial dan seterusnya. Jadi maksudnya
bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu dengan berbagai macam cara. Nah, kalau kemudian di sini ada sesuatu bahan masuk, tentu di situ tubuh kita akan mengenali, walaupun di situ sifatnya adalah tidak spesifik, hanya tahu bahwa ini ada benda asing. Apapun macam benda asing, kemudian di situ akan dimusnahkan. Jadi dia tidak spesifik mengenali seperti kalau interaksi antara hormon dan reseptor. Dia hanya mengenali ini benda asing, selesai. Karena di sini hanya bagian saja. Nah, salah satu bagiannya apa? Di kulit kita ada, ya, Anda belajar di histologi kulit. Di situ ada glandula sebasial, ada glandula sudoriferal. Nah, sebasial di situ akan menghasilkan salah satunya adalah minyak di sana. Nah, minyak ini juga bisa berperan sebagai barier, karena di situ dengan minyak kan beda dengan air. Minyak lebih kental sehingga situ menghambat laju masuknya. Itu kalau ini berada di lapisan pertama, kemudian terus masuk sampai yang terakhir. Ya. Jadi di sini adalah area init, kemudian yang di bawahnya adalah area adaptif. Jadi kalau ini gagal, kemudian kemudian situ akan muncul penyakit. Jadi sistem imun kita sudah berlapis-lapis. Jadi tidak hanya satu lapis saja, tapi berlapis-lapis. Yang selapis saja yang kaitannya dengan init, ini masih ada lapisan. Nah, kalau sampai kemudian terjadi fail, gagal, ini kan berarti sudah melewati beberapa barier di situ. Tidak hanya satu dua barier. Nah, sekarang kita lihat jenisnya. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa di situ di bagian luar ada barier, yaitu kulit dan mukosa. Apa bedanya dan kulit dan mukosa? Nanti di sini ada beberapa bahan yang dihasilkan. Bagaimana kemudian bisa mencegah bakteri? Bagaimana bisa mencegah parasit atau virus yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita? Kemudian yang kedua, ini tadi sel. Jadi sudah ini selnya bermacam-macam sel, dari yang sel granulosit maupun sel yang agranuler. Entah itu makrofag, entah itu natural killer dan seterusnya. Kemudian di sini nanti ada ini, yang bawah di sini ada AMP atau antibody microbial peptides. Ini juga termasuk bahan yang akan menghambat laju invasi mikroorganisme masuk ini. Nah, sekarang bisa kita lihat di mana saja letak barier yang berada di permukaan luar kita. Kalau kita lihat ini, setiap tempat ada bariernya. Ini tadi sudah saya sampaikan, di kulit salah satunya tadi ada minyak, yaitu ada fatty acid. Kemudian selain fatty acid, ini masih ada mikrobiota. Jadi di kulit kita itu selain yang saya sampaikan di mukosa khusus dari atas sampai ke bawah, di kulit kita itu juga ada simbiosis dengan mikrobiota. Jadi ini sering sekali disalah artikan atau disalah tafsirkan untuk iklan-iklan yang menawarkan desinfektan. Kalau Anda sering melihat media, sering mendengarkan televisi, di iklan situ disampaikan bahwa ada produk sabun yang itu bisa menghilangkan 99,9% bakteri atau mikrobiota ya, atau mikroorganisme yang ada di dalam kulit kita. Atau mungkin jenis yang lain, desinfektan yang lain. Nah, kalau kita kembali
Kalau fungsi mikrobiota yang sudah pernah saya sampaikan, kalau sampai kemudian mikrobiota itu kemudian hilang dari kulit kita, tentu di sini kemudian simbiosisnya hilang, sehingga situ berubah menjadi disbiosis. Kalau disbiosis ini akan rentan terjadinya berbagai macam kelainan, mungkin alergi, mungkin infeksi dan seterusnya, karena di sini hilang bariernya ini karena mikrobiotanya hilang. Contoh yang lain, misalnya ada di area kepala, di mata kita, di sana ada air mata. Nah ini kemudian kita pahami, kalau misalnya kita memasukkan benda asing, apapun benda asingnya, kemudian air mata itu kemudian akan keluar. Nah itu merupakan salah satu cara untuk menggalau. Ya, jadi jangan sampai kemudian benda asing itu kemudian masuk mengiritasi di mata kita. Kemudian juga di hidung. Nah, hidung yang paling sering itu yang mungkin kita sering tidak menyadari, yaitu di situ dilengkapi ada silia atau bulu hidung. Tapi kemudian yang sering dilupakan, di situ yang paling kuat nanti di sini ada refleks bersih. Ini juga merupakan barier, karena dengan adanya bersih ini menandakan bahwa ada suatu benda yang masuk ke tubuh melalui hidung kita. Kemudian karena mengiritasi, kemudian dikeluarkan dengan cara bersin. Anda bisa membayangkan bahwa dengan bersin itu kan tekanannya sangat besar, sehingga apa yang menempel di situ kemudian bisa keluar dari permukaan tubuh kita. Nah kalau kemudian di saluran pernapasan itu masuk lagi, masuk ke bawah lagi, di situ masih ada lapisan mukosa di sini, ada mukosnya, ada silianya. Nah sudah kita bicarakan sama seperti mukus yang ada di gastrointestinal, bahwa mukus itu adalah seperti lem. Nanti di situ juga berfungsi untuk menghambat laju masuknya dalam saluran pernapasan. Juga ada silia. Ini akan menyapu ke arah keluar, hingga kan benda asing tidak masuk ke saluran pernapasan dari keluar. Nah, kemudian juga masih ada dilengkapi dengan refleks batuk di sana. Jadi batuk itu belum tentu selalu patologis. Bersin juga demikian. Jadi bersin batuk bisa patologis, bisa fisiologis. Nah, fisiologisnya tadi adalah untuk mengeluarkan benda asing. Tetapi karena tadi ada invasi masuk, kemudian terjadi infeksi, makanya kemudian batuknya menjadi berkepanjangan atau bersihnya juga ya. Ini kalau kita lihat ini contoh-contoh kaitannya dengan barier ya ini. Nah, jadi sudah saya contohkan tadi. Jadi ini bariernya bermacam-macam di situ. Jadi tidak hanya dari aspek kimia saja. Jadi ada aspek mekanik, ada aspek kimiawi, dan ada aspek mikrobiologi. Barrier mikrobiologi tadi sudah saya sampaikan, dan di sini adalah mikrobiota. Jadi mikrobiota tidak hanya berada di saluran yang berbentuk saluran, tetapi di permukaan kulit ini sudah ada mikrobiota. Nah, kemudian untuk yang kimia, di sini bermacam-macam, tergantung dari letaknya. Kalau tadi kulit jelas bahwa di sini ada fatty acid, kemudian ada beta-adiphensin, ada katalisidin. Kemudian di sini tadi mekaniknya apa? Tadi ada aliran air atau ada aliran udara, karena ada keringat. Kemudian ada udara yang lewat di permukaan kulit kita. Ini juga melindungi permukaan ini. Nah, yang lain, sel-sel epitel penyusun masing-masing ini juga berfungsi sebagai barrier. Jadi beda dengan yang hubungan sel satu dengan sel yang lain, beda dengan yang ada di hepat.
di Epar itu longgar sehingga situ mudah ditembus. Tapi kemudian kalau yang ada di permukaan ini selnya itu berjajar rapat, walaupun tidak serapat seperti pada sel-sel neuron yang ada di otak kita, yang itu membentuk saraf darah otak atau brain. Nah, kemudian kalau kita lihat ini banyak sekali bahan-bahannya. Nah, sekarang kita lihat apakah bahan-bahan yang berbentuk kimia ini selain fatty acid, di sini ada beta-defensin, ada katalisidin, kemudian ada triptidin, ada defensin, ada pepsin, kemudian di sini ada belakang, ya. Ini banyak sekali macamnya. Nah, ini yang berbentuk protein hanya satu, yaitu pepsin. Yang lainnya ini adalah berbentuk peptida, jadi mungkin oligopeptida yang jumlah asam amino lebih sedikit dibanding ini. Nah, ini contoh lanjut. Jadi pada area kulit kita tadi sudah berbagai macam barier yang ada di sana, baik dari mekanik, kemudian dari kemis maupun mikrobiota. Nah, ini yang nanti akan sering didapatkan. Jadi ada kelainan salah satu kelainan kulit. Ya, ini karena ada proses inflamasi di situ. Jadi ada dermatitis atopik, ada dermatitis alergi, ada dermatitis kontak dan seterusnya. Karena di sini ada kelainan atau ada gangguan di dalam barier di dalam kulit kita. Ya, di situ nanti yang menyebabkan kemudian akan terjadinya perubahan fungsi. Nah, kemudian yang kedua di bagian stratum corneum, nanti Anda lihat lagi di anatomi. Jadi di sini ada T helper 2. Anda ingat apa fungsi T helper 2? Nah, kalau Anda ingat ada berapa T helper di imun adaptif yang kita kenal saat ini? Ada berapa T helper? Ada berapa? Ada berapa T helper? Di imun adaptif ada berapa T helper? Berapa T helper? Ada berapa T helper? Ada berapa T helper? Dua, tapi saya kedua dan saya satu dua dan berapa? Saya setuju dengan Anda. Saya kedua. Ini baik setuju atau dua? Saya satu saya dua. Ya, setuju. Teller yang kita kenal saat ini, kalau nanti belum ada perubahan lagi, itu ada 4 T helper. Ya, jadi ada T helper 1, ada T helper 2, ada T helper regulatory atau Treg, dan ada T helper 17. Apa kok loncat? Ya suka-suka yang ini ya, saya nggak tahu ini yang kenapa kok tidak 1, 2, 3, 4. Nah ini karena menyesuaikan fungsinya. Jadi mereka menemukan karena disesuaikan dengan fungsinya. Nah, sekarang kalau T helper 2 itu apa di sini? T helper 2 itu apa? T helper 2 kaitannya nanti adalah untuk dengan kembali T helper 2. Ini nanti arahnya T helper 2 adalah ya apa?
produksi antibodi. Berarti nanti ada D-nya ada untuk limfosit B. Nah, kemudian ada mast cell, ada basofil. Nah, yang delta 2 ini kaitannya nanti untuk reaksi alergi. Makanya sebenarnya di sini ada dermatitis atopik di situ karena di situ adalah alergi. Karena ternyata bahwa di sini ini banyak ini kaitannya dengan delta 2 di tentang kita ini. Ini sudah. Nah, tadi sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat, Anda masih ingat-ingat kembali untuk lapisan kulit kita. Jadi di sini ada lapisan paling tebal. Kemudian di bawahnya ini di stadium granulosum ini kemudian di sini ada lapisan lemaknya. Berarti kalau ada lapisan lemaknya di sini, ini juga termasuk sebagai barier. Selain tadi mengeluarkan minyak atau fatty acid tadi, ternyata di sini juga masih ada barier di daerah stadium granulosum karena di sini ada lapisan lipidnya di situ. Sehingga di sini dapat berfungsi sebagai barier yang bukan dari sel. Nah, kemudian kemarin sudah saya sampaikan juga. Kemudian ternyata ada juga yang di daerah mukosa yang disebut dengan sel puber. Kemarin sudah saya sampaikan. Nah, sel puber ini kan sebenarnya tidak masuk ke dalam sel imun. Sel imun tadi sudah jelas itu, karena ada silsilahnya, ada pohon keluarganya. Nah, sel puber di sini ini termasuk ke dalam barier yang sifatnya kimiawi tadi karena menghasilkan mukus di sana. Nah, ini menghasilkan musin yang juga akan menghambat laju dari penginvasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di lapisan epidel ternyata banyak sekali antimikroba yang dapat menghambat laju penginvasi. Jadi bisa Anda lihat di ini keratinosin jelas bahwa ini adalah sel kulit keratin. Dan ternyata yang dihasilkan di sini tidak hanya 1-2, banyak yang dihasilkan. Kemudian kita bandingkan dengan AMP yang dihasilkan dari sel memang betul-betul sel imun. Coba Anda bandingkan. Ini betul-betul sel imun, tapi ini bukan sel imun, tapi ini dari epidel. Sama-sama menghasilkan AMP. Apakah ada persamaan? Enggak. AMP yang dihasilkan oleh neutrofil dan AMP yang dihasilkan oleh keratinosin. Kalau kita lihat memang ada yang sama. Jadi sini ada lactoferrin, di sini juga ada lactoferrin, sama. Kemudian di sini ada enzim, ya, di sini ada lysosin, di sini juga ada lysosin. Tapi bedanya apa? Ada bedanya karena di sini ada kapeksin, di sana tidak ada, dan seterusnya. Jadi kita lihat ada persamaan, tapi juga ada perbedaan. AMP yang dihasilkan oleh epidel maupun oleh neutrofil. Jadi punya bervariasi. Jadi kalau kita lihat ada di mana AMP itu berada untuk menghambat laju mikroorganisme. Jadi AMP ini yang berwarna biru hijau ini. Ini kita lihat di lapisan mukosa. Jadi di dalam lumen ini akan disekresikan berbagai macam AMP yang tujuannya adalah untuk menghambat ini. Walaupun di sini sudah ada mukosanya, jadi ada mukusnya, ini juga ada AMP-nya. Dan tentu yang kita bicarakan kemarin ini juga ada antibodi yang dikeluarkan
secara umum yaitu ada IGA di sana. Ini yang semuanya adalah berfungsi. Kalau IGA tentu itu ada produk dari sistem imun adaptif. Nah, kalau ini adalah produk dari sel-sel kidney, ini dihasilkan oleh sel epitel, bisa juga kemudian nanti ada punya sel neutrofil. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sel panen. Ya, sel panen itu bukan masuk sel imun, tapi di sini akan menghasilkan AMP dan juga dapat menghambat mikroorganisme. Sekarang Anda lihat, Anda ingat-ingat di kuliah dogma sentral, ya, ilmu molekuler, khususnya kaitannya dengan pembentukan protein. Coba Anda perhatikan, ya, ini siapa yang mau berkomentar? Belum Anda berkomentar ini, ya, sebelum Anda lihat COVID dan yang situ. Sekarang Anda lihat dulu masuk ke laman seperti biasa, Anda masuk ke Google. Kemudian Anda cari ini. Ada ini juga defensin. Angkat sendiri, defensin saja. Ada ketemu protein yang namanya defensin ini juga. Ada nggak defensin? Ada. Kalau kemudian Anda sudah ketemu di situ defensin ada, kemudian Anda lihat di situ, ada nggak di situ gen penyanyi dari defensin? Bagian nama sendiri, ada nggak nama gennya untuk defensin? Nama gennya, ya, saya ketemu. Ada nggak nama gennya? Gen defensin, ada nggak? Ada nama gennya defensin, ada. Yang di luar, ada. Apa nama gennya? Ya, DFA. Oh, DFA. Nggak ada angkanya. DFA saja. Ya, DFA 3. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, jadi Anda lihat gambar di depan ini, berarti ini semua, ya, 1, 2, 3, 4 ini adalah produk dari satu gen yang sama, yaitu tadi sudah dicari, yaitu ada DEPA 3.
ternyata bisa menghasilkan 4 peptida yang berbeda. Jadi ini dari produk satu gen, namanya bisa ada alpha defensin, ada beta defensin, ada katalisidin, dan ada tektisidin di situ. Jadi makanya walaupun gennya satu, karena yang saat ini yang kita ketahui gen itu baru berkisar angka 40.000 gen, padahal proteinnya sudah ada sebanyak 2.500.000. Nah, jadi dari satu ini kemudian ini ada ini. Nah, bagaimana kemudian di sini bisa berbeda? Anda lihat di mana bedanya di situ? Jadi karena di sini ada penambahan. Jadi intinya ada di sini ada MPH. Dan di depannya ada ini. Ya, ada proses splicing itu tadi. Ini terkait dengan AMP, entah itu alpha defensin, beta defensin, kemudian katalisidin maupun tektisidin. Nah, nanti Anda juga akan lihat yang masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ini tidak akan saya sebutkan satu-satu ini. Ya, jadi di sini ya merupakan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar atau juga dikenal sebagai antimikrobial, peptida atau AMP. Dan kalau sebutannya antimikrobial, berarti dia memiliki kemampuan untuk menggambar langsung bakteri atau mikroba. Nanti juga sama. Nah, jadi nanti prosesnya itu pembentukan macam-macam AMP. Nah, kemudian di sini siapa yang menghasilkan AMP? Ini bisa neutrofil, bisa juga sel epithel. Jadi belum tentu semua sel imun, sel epithel pun juga mampu menghasilkan AMP. Yang di situ tujuannya untuk menggambar masuknya berbagai macam ini, entah gram-positif, entah gram-negatif, entah jamur maupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian kita geser yang berikutnya adalah ada soluble mediator. Tadi ini adalah bukan AMP, di luar AMP, tapi ada senyawa lain yang di sini juga berfungsi sebagai barier nanti. Nah, yang nanti sering kita kenal, ya jadi pada waktu di situ ada proses rekognisi, di situ ada PEM, ada DEN, kemudian dikenali oleh PRR, entah makrofag, entah dendritik, kemudian akan menghasilkan soluble, yaitu ada ini sitokin. Nah, kalau di sini kadang disebut sebagai sitokin pro-inflamasi, karena ini keluar pada saat ada interaksi antara bahan asing dengan makrofag yang kemudian akan memberikan sinyal, memberikan informasi melalui keluarnya sitokin ini, entah itu TNF alpha, entah itu interleukin 1, interleukin 6 dan seterusnya. Nah, ini ya nanti sering dibahas kaitan inflamasi. Ini keluar ini dari makrofag tadi, kemudian akan menambah daya musnahnya. Nanti akan ada keluar yang namanya ini, ada yang keluarnya sini. Jadi soluble di sini itu bisa banyak rakamnya, jadi tidak hanya 1-2. Nah, termasuk siapa yang memproduksi sini? Ya, ini bisa fibroblast, bisa sel epithel maupun makrofag itu sendiri atau dendritik. Jadi tidak mutlak yang menghasilkan sitokin itu mesti ini, tapi di sini sel epithel, sel fibroblast itu juga bisa menghasilkan mediator soluble. Nah, sekarang kita lihat ada berapa banyak di sini soluble mediatornya. Ini banyak yang kita ini. Ini ada yang sitokin tadi, apakah TNF alpha, interleukin 1, 6, kemudian ada 12, interferon gamma, ada interferon alpha, ada TGF-beta dan seterusnya. Ini yang ini sudah dijelaskan oleh staf pengajar yang lain.
Nah, kemudian di sini ada ini, ada komplement, ada CRP, ada koagulasi, kolekin dan seterusnya. Jadi banyak ragamnya yang berfungsi untuk menghambat ya, proses masuknya penginvasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nanti ada CRP ya, syarat hemoglobin tadi yang di sel depan, ada kolektin, ada komplement nanti yang kaitannya dengan proses pemusnahan yang melibatkan antibodi di sana. Kemudian yang di sini, nah, reseptor sudah saya sampaikan kemarin, yaitu adalah yang masuk kategori PRR. Jadi di sini ada TRR, ada NLR, kemudian ada RRR dan ada CRR. Tergantung dari jenis apa. Ini yang paling umum adalah yang TRR. Ini biasanya untuk mikroba dan juga yang dari gen itu juga pakai TRR. Kemudian ada NLR. Ini yang kaitannya dengan bakteri yang masuk ke dalam sel atau yang berada di sitoplasma. Kemudian campur, nah itu menggunakan CRR dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian muncul ada istilah sitokin? Ya. Ini tentu kita lihat ini. Ya. Jadi nanti ini ada banyak istilah-istilah yang muncul. Nah, sekarang kita lihat dulu definisinya apa itu sitokin. Nah, karena mungkin kemarin sudah staf pengajar yang lain sudah menyampaikan. Jadi ini kuncinya dari sini. Kalau ini sitokin harus disekresikan. Nanti keluar dari sel, dari makrofag, nanti keluar dari makrofag. Makanya kemudian bisa kita ukur melalui serum atau plasma, karena dia keluar dari sel, disekresikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah protein dengan berat molekul yang rendah, yang masuk kategori ini. Protein dikatakan berat molekulnya kecil berapa? Kalau itu dikatakan protein dengan berat molekul kecil, kira-kira berapa ukurannya? Kalau dikatakan kecil, berapa? Kalau dikatakan kecil, kalau protein dikatakan berukuran kecil, berapa? Ingat-ingat kembali ya, kalau protein kita satuannya adalah menggunakan dalton. Nah, kalau yang masuk kategori kecil itu ukurannya adalah di bawah 1000 dalton atau di bawah 1000 atau di bawah 1 kDa. Jadi satuan yang sering kita gunakan untuk protein itu adalah dalton. Nah, itu sama seperti jadi kita pakai ini sama dengan gram baru mol sama persis. Ini sama aja, ini kalau ini adalah berat molekul, berarti sama dalton dengan gram mol adalah sama dengan berat molekul. Sehingga kemudian kalau kita ini besar atau kecil lagi adalah menggunakan kDa atau kilo. Jadi kalau di bawah 1000 atau di bawah 1 kDa itu ada ikut yang ini. Nah, kemudian ini, jadi definisi ini kemudian tidak bisa dihilangkan, disekresikan, berat molekul yang kecil, dan ini mengatur ini respon imun ya, alamiah, kemudian intensitas dan durasinya ya, ini bervariasi tergantung dari kondisi yang menstimulasinya. Nah, ini yang per definisinya. Kemudian sitokin ini, ya, sitokin ini kemarin juga yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sitokin itu mirip seperti hormon, mirip seperti growth factor. Jadi dia dapat bekerja harus ada reseptornya. Jadi kalau tadi ada mediator yang soluble TNF, berarti di situ reseptornya adalah TNF reseptor. Kalau interleukin berarti reseptornya adalah interleukin reseptor. Jadi harus ada interaksi dengan reseptor itu. Nah, sebelum muncul istilah sitokin, ini sudah
dikenal lebih dulu yang disebut dengan limfokin. Kenapa disebut dengan limfokin? Karena pada waktu itu sitokin itu diproduksi oleh limfosit. Padahal kita lihat tadi mediator soluble itu bisa dihasilkan oleh sel endotel, bisa sel fibroblast, padahal itu bukan masuk sel imun. Tapi pada awalnya yang ini, oh iya, karena di produksi atau dihasilkan oleh limfosit pada waktu itu. Tapi dengan berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, ternyata sel-sel selain sel imun itu juga bisa memproduksi sitokin, sehingga makanya kemudian istilahnya bergeser, bukan limfokin tapi menjadi sitokin. Nah, kemudian juga ada monokin, sehingga satu-satu diterjemahkan. Oh, karena yang menghasilkan makrofag, monosit namanya monokin, yang menghasilkan limfosit namanya limfokin. Nah, ini berarti banyak istilah yang membingungkan, sehingga makanya kemudian dibuat menjadi satu istilah, yaitu sito. Itu kan berarti sel. Ya sel siapapun, mau limfosit kah, mau monosit, mau endotel, mau fibroblast, jadi sebutannya menjadi sitokin. Sehingga memudahkan kita tidak banyak istilah yang harus kita ingat-ingat atau yang harus kita ingat. Nah, kemudian juga ada yang menamakan interleukin. Tadi kan ada TNF, tapi ada juga namanya interleukin. Kenapa disebut interleukin? Karena ini dihasilkan oleh limfosit. Nah, tadi limfosit sebutannya limfokin, oleh limfosit sebutannya interleukin, kemudian oleh makrofag sebutannya monokin, sehingga menyusahkan kita mau mengenal istilah tersebut. Sehingga akhirnya ini dikenal dengan istilah sitokin. Entah siapapun yang menghasilkan dan dikeluarkan dari sel dan bisa berfungsi tadi kaitan dengan respon imun, sebutannya menjadi sitokin. Nah, kemudian juga ada istilah kemokin. Apa bedanya dengan sitokin dan kemokin? Nah, apa bedanya di sini? Ya, ini ada yang mengatakan kemokin itu sebenarnya juga termasuk sitokin. Kenapa? Yang membedakan hanya kalau kemo kan berarti dari istilah kemis kimia. Berarti ada dari senyawa kimia yang menarik sel untuk datang ke sana, makanya sebenarnya sebagai kemokin. Tapi kemudian tadi ini juga dimasukkan sebagian dari sitokin, biar tidak membuat bingung. Tapi istilah itu masih tetap jalan. Jadi ada interleukin berarti ada IR, kemudian ada kemokin, ada CCX dan seterusnya, itu istilah tetap ini. Tapi ini semuanya dirangkum dengan istilah sitokin. Jadi ini tadi. Jadi karena ada sel, nah kemudian menghasilkan sitokin, nah ini kemudian harus ada reseptornya. Kemudian ini berinteraksi dengan reseptor, nah baru kemudian ada respon imunnya tadi. Intinya adalah seperti itu. Ya. Jadi harus ada ini interaksi dengan reseptor, baru kemudian muncul respon imun tadi. Ini sama di. Nah, contoh ya, ini mungkin kemarin Anda juga sudah diskusi. Ya, pada waktu Anda diskusi di skenario 4, itu kemudian ada muncul istilah pleiotropic. Ya, pleiotropic itu tidak hanya dikenal di sel kanker saja. Ya, kemarin kan ada gambar dari hasil pemeriksaan kan itu ada pleiotropic. Nah, kalau di sini kemudian istilahnya ada pleiotropic. Nah, jadi di sini apa yang dihasilkan oleh sel ini kemudian menghasilkan sitokin. Nah, sitokinnya ini kemudian efeknya bermacam-macam. Makanya di sini disebut dengan pleiotropic. Kalau yang pleiotropic kan bentuknya bermacam-macam. Nah, kalau ini adalah fungsinya yang bermacam-macam. Sehingga sama-sama interleukin 4, tapi dia kalau nanti berinteraksi dengan reseptor di sel B,
berinteraksi dengan timosit dan berinteraksi dengan mast cell, ternyata beda responnya. Sehingga makanya disebut dengan istilah brain coping. Ini tidak hanya berlaku hanya di satu jenis sitokin. Mungkin beberapa sitokin yang lain juga sama. Ada juga bisa sitokin interleukin 6. Di satu sisi dia proinflamasi, di sisi lain dia juga bersifat sebagai antiinflamasi. Jadi berarti di sini bisa. Jadi di sini dia bisa memiliki lebih dari satu efek pada sel yang berbeda. Nah, kemudian bisa jadi dia pada satu sel, tapi kemudian ini lebih dari satu sitokin yang mempengaruhi pada satu sel. Contohnya di sini untuk proliferasi saja, kemudian di sini ada 3 sitokin yang memiliki efek yang sama. Ini hanya sekedar mengingatkan di sini. Atau mungkin tadi sitokinnya tadi memiliki efek antagonis. Interleukin 6, interleukin 4 dan interferon gamma ternyata memiliki efek yang berbeda. Jadi bisa bermacam-macam ini. Nah, itu yang tadi sitokin. Kemudian kita masuk yang lain. Nanti ada MBL. Jadi ternyata masih banyak istilah-istilah yang mungkin bagi kita adalah asing. Ya. Apa MBL? Karena di sini ada struktur dasarnya adalah lectin. Ini struktur dasarnya adalah lectin, tapi kemudian di sini ada glukosanya. Jadi lectin yang dirangkai dengan manusa, sehingga sebutannya menjadi MBL. Ini juga masuk ke mediator soluble. Kemudian ada sulfatan yang ada di paru. Jadi banyak sekali mediator soluble di masing-masing tempat itu kemudian mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita masuk ada ini, ada NO, nitrik oksid. Nitrik oksid itu yang sering kita kenal kaitannya sebagai ya, salah satu senyawa anti atau sebagai antioksidan, atau ini menghambat stres oksidatif. Nah, ini memang kaitannya memang ya, terkait dengan proses ini oksidasi. Nah, yang bagaimana kemudian NO ini akan terbentuk? Ini kaitannya dengan pada saat pembentukan atau katabolisme dari asam amino arginin. Ya. Nah, bagaimana kemudian NO itu kemudian keluar? Nah, salah satunya karena tadi ada beberapa sitokin tadi yang ada di dalam masing-masing sel ini. Ada makrofag, ada neutrofil, ada dendritic cell, ada NK cell. Nah, ini kemudian di situ dengan adanya stimulus yang masuk, selain keluar sitokin, ternyata juga akan menghasilkan NO, itu juga sebagai mediator soluble. Ya. Nah, ini juga ya, terkait dengan proses inflamasi. Ya, jadi ROS, reaktif oksigen spesies, dan NO di satu sisi ini kan memediasi untuk inflamasi. Tapi kalau ini kemudian berlebihan, ROS itu kemudian makanya inflamasinya juga akan menjadi hebat. Jadi inflamasi itu tetap kita butuhkan, tapi kemudian dalam taraf atau tataran tertentu. Ini sudah mungkin sudah disampaikan ya, ada NO, ada ROS. Jadi di sini bisa mungkin oksigen, mungkin juga bisa nitrogen. Ini juga ternyata selain memiliki kemampuan sebagai bahan untuk memicu munculnya inflamasi, tapi ini juga untuk pertahanan. Jadi keluarnya ROS itu sebenarnya bukan untuk mencederai sel-sel yang ada di tubuh kita, tapi ini memang dibutuhkan untuk fungsi pertahanan dan homeostasis. Nah, kemudian yang berikutnya ada komplement. Nah, ini komplement, ini yang tentu Anda masih ingat adalah seperti ini. Ternyata komplement ini berperan di dalam proses ya, menghancurkan
saja ternyata caranya ada 3 cara yang berbeda. Jadi ada cara jalur klasik, ada jalur leke yang melewati MBR tadi, dan ada jalur alternatif. Bedanya apa? Silakan Anda cermati. Bedanya apa? 3 jalur ini komplement kemudian bisa mengaktifkan sampai ke bawah. Bedanya gimana? Anda cermati dari paling atas lebih jauh. Bedanya di mana? Ketiga jalur tersebut. Ya, beda yang pertama adalah ini. Di jalur klasik ini harus dimulai dari betul misalnya ada antibodi, ada antigen. Kalau di sini kita tidak ada antibodinya. Di sini harus dimulai dari komplement 1 dan ini ada komplement 4 dan ada komplement 2. Kita lihat di sini ini tidak ada komplement 1. Yang ada adalah MBR. 4 ya, 2 ya, tapi ya satunya tidak ada. Di ini yang berfungsi di sini adalah MBR. Sama-sama nanti yang diaktifkan adalah C3-nya. Di sini ini tidak ada, C1 tidak ada, C2 tidak ada, C4 tidak ada. Yang ada di sini langsung C3. Nah, kemudian ini ke bawah, baru C3 itu aktif karena di sini potong. Nah, kemudian baru mengaktifkan ke bawah. Ada C5 di situ. Jadi ini gambarnya. Kalau nanti kita lihat dari gambar ini ada 3 ini seperti apa bentuknya, bedanya seperti apa, kemudian bisa kita lihat bedanya di situ. Kalau tadi lactin ya berarti tergantung ada MBR karena MBR kan ada lactin. Nah, kemudian yang tadi klasik tadi ada C1 di sini, harus ada di situ karena yang akan ini berinteraksi bahwa di sini ada antibodi di sini yang menangkap antigen tadi. Kalau di sini ini tidak ada. Sama semua tadi ke bawah itu akan ya, ke bawah sampai di sini, kemudian C3. Nah, jadi prosesnya berbeda di sini hasil akhirnya berbeda atau efeknya bisa berbeda. Tinggal tadi jalur mana kemudian yang dipakai tadi ini. Ini kaitannya dengan komplement. Waktunya bisa ini. Nah, kemudian dari komplement sendiri kemudian di sini ada sub-subnya. Ada C berapa ini. Nah, pada saat ini ya di sini kemudian bisa kita lihat siapa yang masuk ke dalam kategori tadi. UNC-nya berarti ada C1R kemudian S dan seterusnya. Ini kaitannya dengan komplement. Kemudian yang terakhir sekarang kita masuk ke sel ya. Tadi kita berbicara tadi ini tadi itu belum masuk ke selnya. Sekarang kita baru masuk siapa yang termasuk di dalam sel-sel yang masuk di dalam kategori di sistem imun innate. Nah, sistem imun innate ini komponennya yang ada di sana. Pertama adalah sel yang berfungsi untuk fagosit. Berarti di situ ada makrofag, ada neutrofil. Kemudian ada di sini. Ini tidak masuk sebenarnya. Tadi kalau kita lihat ke definisi sel imun, ini epithel jelas fungsinya bukan untuk fungsi utamanya bukan masuk ke dalam sel imun innate. Endotel juga demikian. Ini bukan masuk ini, tapi ini memiliki apa tadi yang menghasilkan AMP tadi. Ini masuk dalam kategori di imunitas innate. Kalau ini jelas, nah NK sel itu jelas. Kemudian
Kemudian di sini ada sel limfoid dan ada papilet. Nah, tadi sudah saya sampaikan fagosit yang terutama adalah ini tiga ini. Yang pertama adalah yang depan yaitu neutrofil. Kemudian ini makrofag. Yang terakhir yang paling lemah itu adalah dendritic cell. Ini kalau yang masuk ke dalam kategori sel fagosit. Nah, kemudian kita bisa lihat bentuknya dari masing-masing sel. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ada sel endotel, kemudian ada M cell, ada M-like cell, kemudian ada dendritic cell. Ini yang ada di permukaan lapisan mukosa. Walaupun secara hierarki itu tidak termasuk ke dalam sel imun, tapi di sini juga menghasilkan AMP. Nah, kemudian kalau kita lihat, Anda sudah belajar di skenario keempat, tentu ini adalah prosesnya berada di subsol tulang. Jadi memang asal muasalnya, ya, jadi ini yang dari ini jalur limfoid, kemudian yang di tengah ini jalur mieloid. Jadi mungkin agak beda. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa dendritic cell itu bisa berasal dari sumsum tulang, kemudian makrofag juga bisa berasal dari sumsum tulang karena ini ada monosit. Ini yang terkait langsung dengan sistem imun tadi. Jadi kemudian kalau kita lihat, nah ini yang masuk ke limfonodus. Jadi di limfonodus itu tidak hanya satu sel saja. Jadi kalau kemarin di dalam skenario 4 terjadi pembahasan limfonodus, bahwa kita tahu di limfonodus itu isinya cuma bukan hanya satu jenis sel saja. Jadi di situ ada sel untuk adaptif khususnya, yaitu ada B dan sel, tapi kemudian juga ada sel yang init, yaitu ada sel NK. Tapi juga ada ini adalah limfosit yang nanti masuk di lapisan mukosa. Kemudian ini yang di jaringan pasti nanti makrofag yang dari monosit tadi, kan kemudian juga ada mast cell. Nah, untuk imunitas seluler, jadi di sini yang untuk init, yang tentu tadi adalah ini kita lihat dari atas ini adalah yang memang yang mempunyai fungsi yang paling banyak. Jadi salah satunya adalah neutrofil. Ini adalah merupakan sel yang paling banyak. Buktinya apa? Kita lihat di hasil pemeriksaan di depan nanti, neutrofil itu prosentasenya adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan sel leukosit yang lain. Cuman memang selnya jumlahnya banyak, tetapi di sini waktu paruhnya atau daya hidupnya itu adalah sangat pendek. Sehingga walaupun leukosit itu kuat, tapi dia kemampuan hidupnya pendek. Sehingga makanya kalau situ ada invasi yang terus menerus, tentu di sini neutrofil kemudian akan pertama kali, dan ini kemudian juga yang pertama kali akan mati kalau kalah di dalam melawan bahan-bahan berinvasi. Sehingga makanya sumber push atau di situ ada tanah, itu ada komponen utamanya adalah neutrofil. Nah, jadi ini merupakan, kalau neutrofil itu kan memang adanya di dalam sirkulasi, bukan berada di dalam jaringan. Tetapi neutrofil ini kemudian bisa migrasi masuk ke dalam jaringan, karena di sini tadi ada peran sitokin dan kemudian tadi. Jadi makrofag yang ada di jaringan kemudian menghasilkan sitokin atau kemokin. Nah, itulah yang kemudian akan masuk ke sirkulasi darah dan kemudian mengundang neutrofil ini masuk ke dalam jaringan. Jadi lokasi sesungguhnya ada di sirkulasi, tapi ini kemudian bisa migrasi ke dalam jaringan. Karena ini untuk memperkuat proses fagositosis
kalau di sirkulasi ada neutrofil, di jaringan kemudian ada makrofag. Sementara monosit ini adalah berada di sirkulasi. Nah ini kemudian keluar dari makrofag juga sama, makrofag bisa dari jaringan dan juga berasal dari susun tulang yaitu dari monosit. Jadi ini responnya itu setelah beberapa menit setelah neutrofil. Jadi yang memiliki kemampuan ini tadi kan makrofag dan neutrofil. Ini kemampuannya untuk memfagossit maupun menghancurkan ini adalah ya, masukan yang terkuat di dalam sistem imun kita. Nah, tadi dalam proses pengenalannya tadi sudah ada dihasilkan ROS dan juga dihasilkan NO tadi. Yang ini juga memiliki kemampuan untuk sebagai antimikroba. Nah, kemudian DC sudah, nggak usah saya ulangi lagi. Kemudian NK cell. Nah, ini kemarin juga Anda sudah mendiskusikan ini. Jadi NK cell juga termasuk dalam sel kinet. Nah, di sini mampu untuk membunuh, mampu untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi atau sel-sel yang mengalami perubahan atau mengalami kekerasan. Jadi ini tidak perlu seperti kalau sistem imun limfosit dan limfosit B. Jadi di sini tidak harus ada proses masing-masing, tidak ada proses aktivasi. Jadi ini kemudian kalau selnya ada defek, terinfeksi atau kemudian malignan, kemudian NK sel akan berfungsi untuk menghancurkan. Kemudian sel mas, ya. Ini berada tadi, ya, sel mas tadi berada di dalam jaringan. Nah, ini juga berfungsi untuk menghambat mikroba dan tentu ini pekerjaannya juga tidak sendirian. Jadi ada temannya, entah itu makrofag, entah itu nanti ada neutrofil yang tinggal ke dalam jaringan. Nah, ini sekarang kita masuk detailnya tadi. Yang di depan tadi kan hanya sebenarnya surface markernya hanya 1-2. Dan kalau kita masuk ke sini, di sini kita bisa lihat berapa surface marker yang dimiliki oleh masing-masing sel leukosit. Jadi NK sel ini ada 4 markernya, dan di sel tadi dasar sama limfosit itu ada CD3. Kemudian di sini kalau limfosit itu ada CD19, monomit CD14, neutrofil itu banyak. Jadi ini memiliki CD masing-masing untuk mengidentifikasi masing-masing sel yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ini yang paling sering digunakan di dalam menentukan subpopulasi sel menggunakan alat flow cytometer. Ini saya bahas tidak satu-satu, cuma satu riasan saja. Ini yang memang fungsi utama untuk sistem imun innate itu ada di granulosit dan makrofag. Itu yang fungsi utamanya atau yang mempunyai peran pertama kali tadi. Kenapa tadi dia memiliki waktu ini? Ini kita bisa lihat waktu paruhnya ini hanya 6 jam. Jadi kalau neutrofil itu sudah 6 jam, nanti ini akan digantikan oleh neutrofil yang baru. Makanya tadi bahwa ini kemampuan fagositnya itu adalah besar, tapi ya ini waktu paruhnya singkat, beda dengan yang lain. Makanya kemudian disitu harus ada peran sel-sel imun yang lain untuk memperkuat proses dalam menghancurkan berbagai macam penginvasi. Jadi ini sudah jelas ya, bahwa fungsi dari PMN ini adalah pertama kali adalah mengidentifikasi. Nah, kalau sudah mengidentifikasi ini adalah fagossit atau memakan. Kemudian yang ketiga adalah menghancurkan. Ini adalah sifat dari PMN. Ini juga dimiliki oleh makrofag. Tapi kemampuan ini menghancurkannya itu tidak sekuat PMN. Nah, gimana kemudian dia bisa menghancurkan tadi?
tadi adalah melewati ada reseptor. Di sini ada PRR. Kemudian ada menghasilkan ROS, menghasilkan NO, kemudian ada enzim yang ada di lisosim, kemudian ada kolagenase, kemudian ada elastase. Jadi di sini banyak. Jadi di sini bisa menghasilkan itu tidak hanya menggunakan satu macam cara, tapi berbagai macam cara. Nanti di depan juga sudah ini bagaimana populasinya, itu kita bisa melihat bedanya di mana untuk morfologi masing-masing sel. Dengan satu-satu, ini kita bisa lihat waktu-waktunya di sini. Kita lihat di sini makrofag. Makrofag ini adalah sel imun yang memiliki waktu-waktu yang panjang. Jadi di sini bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Atau tadi kita bandingkan dengan neutrofil, ini hanya 6 jam. 6 jam kemudian sudah mati, kemudian diganti. Berarti ada proses pergantian nomor. Ini masih lama ini. Sehingga makanya walaupun ini kuat, tapi kemudian ini tidak memiliki waktu yang panjang. Kemudian bisa kita bandingkan yang lain. Yang di sini yang panjang hanya makrofag. Yang lainnya iya masel, jadi yang jaringan ini juga sama seperti makrofag dan seterusnya. Ya, tadi bagaimana proses yang terjadi tadi di dalam neutrofil? Bisa Anda lihat di gambar tersebut. Awalnya kan mengenali, diidentifikasi. Di sini ada proses interaksi. Jadi ini gem atau PEM. Kemudian di sini ada reseptornya yaitu PRR, sehingga di sini ada interaksi. Atau yang kedua, ini memang ada sitokin atau kemokin yang dihasilkan oleh sel lain yang memberikan sinyal bahwa ini ada mikroba loh di sekitar, sehingga ini diterima di sini. Atau langsung dari mikroba sendiri. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Nah, kemudian proses yang kedua ini mengenali, dan yang ini ada fagositosis, dibawa masuk. Nah, kalau dibawa masuk kita lihat prosesnya ini ada ini organel apa ini? Ini organel apa? Ini ada lisosom, kemudian ini ada fagosom. Jadi ini prosesnya, yang ini prosesnya ini nanti disebut dengan istilah proses autofagi. Jadi ini ada fusi antara fagositosis tadi untuk fagosom ini, dan ada lisosom, kemudian ini ada merger atau fusi. Ini makanya disebut dengan istilah autofagosom. Atau kemudian istilahnya di dalam immunologi itu disebut dengan istilah makrootopati. Makrootopati. Nanti ini ada sendiri ya. Jadi proses autofagi itu ada prosesnya. Jadi dari sini kemudian di dalam lisosim ini kemudian ada enzim. Tadi ada enzim katepsin, ada elastase dan seterusnya. Sehingga mikroba yang masuk di sini kemudian bisa dihancurkan sehingga berubah menjadi potongan-potongan atau menjadi peptida, jadi kecil. Nah, dari peptida inilah yang kemudian nanti dipresentasikan. Kalau ini makrofag, ini nanti dipresentasikan ke sistem imun adaptif melalui MHC kelas 2. Itu yang sudah saya sampaikan ini. Ini adalah cara bagaimana kemudian neutrofil atau makrofag mengenali, kemudian melakukan fagositosis
dan selanjutnya adalah menghancurkan. Ini prosesnya, nggak proses sebelumnya, ini jadi proses maturasinya sampai seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu makrofag. Ini sebagiannya saja karena waktunya sedikit 1 menit saja. Jadi ini ada makrofag. Makrofag tadi adalah CD14 positif. Nah, jadi ini Anda bisa mengenali dari surface markernya. Dan ini juga sama, bisa melakukan proses tadi karena ada terbentuknya cross dan ada sitopin konformasi yang menarik seperti ini. Ini juga memiliki kemampuan untuk fagositosis dan untuk menghancurkan. Dan jenisnya bermacam-macam. Saya kira waktunya sudah jam 9.30. Yang lainnya mungkin nanti bisa Anda pelajari, Anda bisa lihat yang lebih jauh. Di berbagai tempat itu makrofag